Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha alimun khabir. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur, menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita menjalani kehidupan. Kita menjalani kehidupan kita semata-mata untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Apapun pekerjaan kita, apapun peran-peran kita di tengah-tengah masyarakat, maka ibadah adalah laku kita sekalian. Bekerja merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Belajar bagian dari tugas hidup atau kewajiban kita beribadah kepada Allah. Hingga kita bisa melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah di Jumat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Atas ajarannya kita semakin yakin bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan keselamatan, jalan yang memberikan harapan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena setiap amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beriman dan bertakwa, meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara laku kehidupan yang baik, maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Secara hisab kita sudah bisa mengetahui dengan teknologi dan kemampuan ilmu hitung manusia. Namun secara ru'yah menunggu waktu yang tepat untuk melihat. Sebentar lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Diperkirakan secara pasti melalui hisab tanggal 18 kita sudah bisa berpuasa. Bulan yang sangat istimewa dalam Islam, bulan yang selalu dinantikan oleh orang-orang yang beriman, bulan yang selalu dirundukan, yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan dan pahala yang besar. Karena itu, izinkan khatib dalam kesempatan ini mengambil tema menyambut bulan suci Ramadan
dengan happy atau dengan bahagia. Mengapa kita harus bahagia? Karena bulan suci Ramadan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosa kita. Maka sholat 5 waktu satu ke sholat 5 waktu yang lain adalah kafarat, penghapus dosa-dosa kita yang kecil-kecil, dosa-dosa kita selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ramadan satu ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa kita. Maka dosa harian kita hapus dengan sholat 5 waktu, dosa yang terkait dengan mingguan kita bisa hapus dengan puasa Senin Kemis, atau kita puasa Ramadan dengan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Maka Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk kita bercermin betapa banyak dosa-dosa masa lampau yang masih membekas dalam ingatan kita, dan kita belum sempat bertobat. Maka bertobat saat ini dan mulai memperbaiki hidup kita agar hidup kita akan lebih baik di sisa waktu yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang kami kutip di awal surat Al-Baqarah ayat 138:3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Goal atau capaian target yang akan kita tuju adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang muttaqin, level tertinggi dari hamba Allah yang paling dicintai, yaitu orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka segala laku yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah mencapai level derajat orang yang bertakwa. Di situ dibutuhkan satu perjuangan besar yang tidak hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita, tetapi ada target-target yang harus kita capai, yaitu ketaatan, ketulusan, dan murninya keimanan kita hanya kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa Ramadan bukanlah sekedar tradisi Rasulullah atau tradisi tahunan. Puasa adalah perintah Allah. Tujuan utamanya sangat mulia, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan itu bukan hanya terlihat saat kita berada di masjid. Ketika kita berada di masjid begitu khusyuk, tetapi ketika di luar masjid, tingkah pola kita, munamuni kita, itu tidak sesuai dengan karakter yang harus kita wujudkan sebagai orang yang bertakwa. Tetapi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jujur dalam bekerja, amanah dalam menjalankan tugas, menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, serta menjaga perbuatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Godaan, tantangan tentu itu adalah sebagai satu dinamika setiap orang yang akan menghadapi itu. Dan bulan suci Ramadan adalah latihan besar untuk semua itu. Rasulullah SAW ketika Ramadan akan datang, beliau tidak pernah mengeluh. Contohnya mungkin bagi pekerja atau yang punya proyek, Ramadan bakal menyebabkan kita tidak bisa menjalankan proyek itu. Justru sebaliknya, kita bisa menata dengan baik bagaimana memanage waktu yang kita miliki sehingga tetap produktif di dalam bulan suci Ramadan. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat ketika datangnya
bulan suci Ramadan. Maka dalam suatu riwayat hadis disebutkan, beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah rahimakumullah. Kata telah datang di sini menunjukkan bahwa Rasulullah menganggap bahwa Ramadan adalah tamu yang agung dan tamu yang mulia, tentu disambut dengan kegembiraan, bukan dengan keluh kesah atau pesimisme. Namun sayangnya sebagian orang ketika Ramadan datang justru mengeluh, wah, puasa lagi, siang hari capek, jam kerja terasa berat, dan lain sebagainya. Itu bagi orang yang minus keimanannya kepada Allah. Tapi bagi orang yang beriman justru itu menjadi trigger, tantangan yang harus dilampaui, karena di situ ada keberkahan, di situ ada keuntungan yang besar yang kelak akan kita terima inda liqa'a rabbi, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi, yang kita kasihi aja sudah bahagia, apalagi kita berjumpa dengan pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Jamaah rahimakumullah, coba kita renungkan Ramadan tahun lalu. Mungkin ada keluarga kita, tetangga kita, atau teman kita yang masih hidup dan beribadah bersama kita. Namun Ramadan tahun ini mereka sudah berada di alam kubur. Mereka ingin kembali ke dunia walau hanya sehari untuk beristighfar dan sujud kepada Allah. Tetapi kesempatan itu sudah tertutup, sudah close. Sedangkan kita masih diberikan kesempatan. Maka apakah alasan kita untuk tidak gembira menyambut bulan suci Ramadan? Jangan kita lewatkan Ramadan berlalu tanpa ada planning, tanpa ada perencanaan, tanpa ada target yang besar yang kita raih. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka sudah seharusnya di bulan itu kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau selama ini kita jarang membaca, Ramadan adalah waktu terbaik untuk memulai. Tidak perlu banyak, yang penting rutin dan ikhlas. Jamaah rahimakumullah, dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira, maka kita harus disertai dengan persiapan. Di antaranya pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan pada dasarnya dosa adalah penghalang ibadah. Sementara taubat kepada Allah adalah langkah awal untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dosa yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi penghalang ibadah. Ibadah terasa berat, ibadah menjadi terasa rekoso, lalai dan sulit merasakan kehusukan. Maka dengan taubat yang tulus, yakni dengan menyesali kesalahan, meninggalkan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka Allah akan membuka kembali jalan hidayah dan ketenangan. Dan saat hati disucikan, melakukan taubat, ibadah akan menjadi ringan, akan menjadi nyaman, akan menjadi ikhlas dan penuh makna dalam kehidupan kita day to day, dari hari ke hari, detik demi detik. Senantiasa kita isi dengan istighfar, kita isi dengan kalimah-kalimah thayyibah, sekalipun kita sedang bekerja keras, sekalipun kita sedang berpikir keras untuk mencari solusi dari kehidupan yang kita hadapi. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, saling memaafkan di antara kita.
Kenapa kita harus saling memaafkan? Sebab syarat utama taqarrub kepada Allah adalah harus bersih dari salah, dosa, kezoliman terhadap orang lain. Apakah dosa kepada keluarga? Apakah dosa terhadap saudara-saudara kita yang terdekat? Baik itu ibu, bapak, istri, suami, dan anak-anak kita, atau saudara-saudara sekandung yang lain, atau sanak saudara kita yang jauh yang pernah kita dolimi atau pernah kita lukai. Demikian juga dengan mitra-mitra bisnis kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin kita tidak sempat untuk meminta maaf atau ketika kita salah. Begitu juga bisa jadi kita banyak salah kepada teman-teman kerja atau teman bergaul kita, soulmate kita, teman-teman kita mohon maaf. Baik itu secara langsung maupun melalui media yang kita miliki. Oleh karena itu, mumpung Ramadan belum datang kepada kita, sangatlah perlu dan penting hal yang demikian itu dilakukan, agar taubat kita lebih diterima oleh Allah pada saat bulan pengumbaran perampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang Allah sudah janjikan untuk orang-orang yang suci dari dosa terhadap sesama makhluk. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan dosa. Maka saling memaafkan di antara kita akan terjadi suatu kefitrian atau kesucian hati kita, ketulusan kita. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, hakikatnya memperbaiki kita sholat kita. Hakikat sholat adalah tiang agama. Memperbaiki sholat adalah upaya menjaga kekokohan tiang agama dari dalam diri seorang muslim. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi penopang utama keimanan, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita bisa menyelesaikan berbagai masalah. Ketika kita banyak masalah, kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dimudahkan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Ketika sholat kita perbaiki, mulai dari niat, tepatnya waktu, maupun kekhusyukannya, maka perilaku dan akhlak pun ikut terjaga. Sholat yang benar dan khusyuk akan menuntun hati kita kepada kebaikan, serta menguatkan langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, bukan sesuai dengan tuntutan nafsu, keinginan-keinginan kita yang sangat banyak. Yang keempat, menjaga hati. Janganlah membawa dendam, benci ke bulan Ramadan. Menjaga hati adalah bekal penting dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dendam dan kebencian yang dipelihara hanya akan merasakan hati dan mengurangi keberkahan ibadah yang kita lakukan. Ramadan adalah bulan suci yang menyucikan jiwa kita. Saatnya kita membersihkan hati dengan memaafkan dan melapangkan dada. Ketika hati dijaga dari prasangka dan kebencian, ibadah terasa ringan dan nikmat. Doa-doa tulus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan yang kita jalani dengan ketenangan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, melatih diri. Pada dasarnya bulan Ramadan bulan waktu untuk berubah secara mendadak, tetapi waktu untuk melanjutkan kebaikan yang sudah dipersiapkan. Tanamkan dalam diri agar bertekad memulai untuk mengurangi maksiat sejak sebelum Ramadan. Melatih diri mengurangi maksiat sejak sebelum Ramadan adalah bentuk kesiapan hati menyambut bulan suci. Perubahan tidak selalu datang secara tiba-tiba, tetapi dimulai dari langkah-langkah kecil yang istiqomah, konsisten. Dengan menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, hati menjadi lebih peka dan jiwa lebih siap untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah.
Maka ketika Ramadan tiba, diri yang terlatih akan lebih mudah menjaga ketaatan untuk meraih keberkahan yang optimal dan maksimal. Sehingga goal kita untuk menjadi hamba yang mutakin adalah bisa tercapai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, satu lagi yang jangan terlupakan, bahwa Ramadan juga merupakan bulan kepedulian, bulan untuk kita berbagi. Ketika kita merasa lapar, kita diingatkan bahwa ada saudara kita yang sedang kelaparan sepanjang tahun. Maka perbanyaklah untuk kita bersedekah. Persiapan maliyah ataupun harta yang kita miliki, kita sisihkan sebagian untuk bisa berbagi. Nanti ada zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, perlu kita siapkan agar kita bisa menunaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dari sini kepedulian satu sama lain tumbuh dan berkembang antara sesama, sehingga persaudaraan sesama muslim itu benar-benar dinyatakan, dirasakan dampaknya. Kirana ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita siapkan diri, kita buka hati, kita bertaubat kepada Allah, dan kita siapkan secara fisik, mental maupun spiritual kita, sehingga Ramadan akan memberikan kegembiraan kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi muradil amwali wal inqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbihum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi syukran. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tabarrukanna hadha tabarrukan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awlis salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syatratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna bi Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka 'alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.